Iya, tetapi saya namanya itu qaul ya. Nah, qaul ulama boleh kita ikuti, boleh tidak, kecuali yang ada dalil yang lebih kuat daripada qaul itu. Saya kira sah-sah saja Imam Malik untuk mengatakan itu. Bahwa orang yang mengaku sebagai cucu daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak terbukti, itu harus diviralkan. Dan harus dipukulin. Saya setuju sampai diviralkan. Viralkan. Tapi saya tidak setuju sampai dipukulin. Nah, tidak ada itu. Nah, jadi kita akan batasi sampai diviralkan dan kita akan menjaga tidak adanya orang-orang yang menghakimi orang yang mengaku cucu Nabi sehingga itu harus dipukulin dan sebagainya. Kalau mereka sebelum ini itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka sangat yakin mereka cucu Nabi, kemudian ketika ada dari Wali Songo yang mempunyai silsilah jar Wali Songo itu kemudian mengaku juga sebagai cucu Nabi, dipukulin oleh mereka. Itu ada preseden itu, tetapi bagi kami itu tidak. Karena itu hanya ucapan Imam Malik, tidak ada dalil dari Al-Qur'annya, tidak ada dalil dari Al-Hadisnya. Perkataan Imam Malik adalah perkataan ulama yang boleh diikuti, tetapi juga bagi yang mau tidak mengikuti itu tidak menjadi permasalahan. Karena itu hanya sebatas pendapat seorang ulama. Setiap ucapan seseorang bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya seseorang Ba'lawi misalnya hari ini menolak bayinah yang jelas telah ada di kitab-kitab nasab yang berjejer ada sejak abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, konsekuensi yang paling dekat adalah pengakuan mereka tertolak, Gus Didin. Jadi pengakuan mereka tertolak sebagai cucu Nabi itu karena bertentangan dengan bayinah, dengan bukti-bukti yang ada yang tertulis di dalam kitab-kitab nasab. Itu secara konsekuensi ilmiah dari ilmu nasab. Sedangkan konsekuensi lainnya adalah yaitu hubungan dia dengan Allah. Bagaimana hubungan dia dengan Allah setelah bayina itu nyata, baik dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan tes DNA, mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi, dan sampai kemarin itu di dalam debat Rabita Alawiyah atau diskusi itu, mereka tidak bisa menampilkan bukti apapun selain hanya perdebatan ala TikTok gitu, ala TikToker antara Gus Wapi itu, karena Ustadz Wapi ini TikToker kan, sering berdebat di TikTok, ya paling hanya begitu, melenceng-melencengkan ucapan orang, kemudian mencari kelemahan-kelemahan dari sisi verbal yang telah dikatakan oleh lawan bicara. Tapi tidak masuk kepada inti daripada mahaluniza itu. Inti perdebatan itu tidak ada di situ. Bagaimana 12 pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada Rabita Alawiyah, satu pun tidak bisa dijawab. Di dalam Rabita Alawiyah itu belum pernah ada yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa terbukti secara ilmu sejarah dan ilmu nasab, yaitu dalam kitab-kitab nasab, pernah hijrah ke Hadramaut. Tidak dijawab. Yang kedua, makam Ahmad bin Isa itu mana bukti secara literasi bahwa dia dikuburkan di Hadramaut? Tidak dijawab. Kemudian tentang Jadid, betulkah Jadid ini adik daripada Alwi? Mana kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekati yang menyatakan Jadid punya adik namanya Alwi? Tidak dijawab. Kemudian tentang Sahib Mirbat yang ada di Zifar, dia adalah gelar milik Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, seorang raja di Mirbat, yang kemudian kenapa di abad 9 bisa berganti Sahib Mirbat ini dari Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, raja di Mirbat, menjadi sebuah gelar untuk kakek dari Faqih Muqaddam. Mana kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa
Sohib Mirbat ini adalah kakek Paki Muqaddam. Tidak ada. Kemudian tentang DNA dan beberapa narasi-narasi dan pertanyaan dari saya, semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Lalu perdebatan itu melawan kursi kosong dengan seorang moderator, Mahdi Dikara, seorang intelektual dari Institut Ilmu Al-Quran, di mana saya S2-nya juga di situ. Itu mereka kelabakan. Mana kitab sezamannya? Ada tidak? Nanti katanya. Nanti ternyata Rumel Abbas hanya bisa menampilkan sebuah manuskrip tinta biru dengan apa namanya itu kertas bergaris-garis produksi tahun 1960 yang kemudian diatribusikan sebagai naskah manuskrip tahun 600-an. Nah, ini tidak masuk akal gitu. Dan kemudian tentang tes DNA, kita juga telah apa namanya itu di dalam apa debat itu, di dalam diskusi ilmiah di Rabita Alwiyah itu, kita telah melihat seorang ilmuwan yang betul mempunyai kredensi, yaitu Dr. Zen Wafi apa Zen Hafi itu? Zen Hafi itu menerangkan sama dengan Dr. Sugeng bahwa Y-DNA bisa untuk mengurut nasab sampai Nabi Adam. Kemudian mitokondria juga bisa mengurut nenek-nenek kita sampai Nyai Siti Hawa. Kemudian yang parental apa zigzag itu hanya bisa beberapa generasi, sama saja. Dan haplogrup G dan Y itu G dan J1 ya, itu adalah haplogrup untuk Y-DNA yang terbukti bahwa DNA mereka G. Kalau DNA mereka G berarti Nabi Ibrahim G. Sementara para ilmuwan dari seluruh dunia yang telah membuat jurnal itu semuanya sepakat sampai saat ini bahwa Nabi Ibrahim itu haplogrupnya J1. Mereka tidak bisa untuk membuktikan ada tidak sebuah jurnal yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup G. Tidak ada. Yang ada semuanya J1, termasuk apa yang ada di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karangan Khalil bin Ibrahim. Nah, itu mungkin untuk apa terakhir tentang debat Rabita Alawiyah Guru Gembul itu.